Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang identifikasi unsur kimia dalam bahan bangunan, yaitu cat. Di sini saya Citra Juandi Lestari sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang pertama, pengertian cat, komponen atau bahan penyusun cat, unsur-unsur yang terkandung dalam cat, wujud cat, perubahan cat, fungsi cat, jenis-jenis cat, kelebihan dan kekurangan cat. Apa pengertian dari cat? Cat adalah suatu cairan yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan memperindah, berkuat, atau melindungi bahan tersebut. Setelah dikenakan pada permukaan dan mengering, cat akan membentuk lapisan tipis yang melekat kuat pada permukaan tersebut. Pelekatan cat ke permukaan dapat dilakukan dengan banyak cara, itu dengan cara diusapkan, dilumurkan, dikuas, dan disemprotkan, dan sebagai berikut. Komponen atau bahan penyusun dari cat. Yang pertama yaitu binder atau disebut resin, yang kedua pigmen, yang ketiga solvent, yang keempat aditif. Yang pertama binder atau resin. Binder adalah salah satu bahan baku utama pada cat yang merekatkan komponen lain seperti pigmen, pewarna, dan extender pada permukaan yang akan dilapisi. Binder terbuat dari resin yang merupakan senyawa polimer. Polimer ini dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu polimer dengan berat molekul rendah dan polimer dengan berat molekul tinggi. Materi kedua akan dilanjutkan oleh Esalia Ratunisa. Kepadanya saya persilakan. 2. Pigmen. Pigmen atau zat warna adalah zat yang mengubah warna cahaya tampak sebagai akibat proses absorpsi selektif terhadap panjang gelombang pada kisaran tertentu. Pigmen tidak menghasilkan warna tertentu sehingga berbeda dari zat-zat pendar. Molekul pigmen menyerap energi pada panjang gelombang tertentu sehingga memantulkan panjang gelombang tampak lainnya. Sedangkan zat pendar memancarkan cahaya karena reaksi kimia tertentu. Tiga, solvent. Solvent adalah sebuah pelarut yang melarutkan zat lain untuk membentuk suatu larutan, di mana larut cairan homogen dalam tingkat molekul. Apabila kedua zat dicampur pada suatu perbandingan, maka zat yang lebih banyak disebut pelarut, dan zat lainnya disebut zat terlarut. 4. Adiktif. Untuk ditambahkan ke dalam cat, disesuaikan dengan solvent apa yang dipakai, atau solvent atau water base. Apa jenis resinnya, bagaimana pemakaiannya, dan bagaimana mekanisme pengeringannya. Setiap supplier adiktif biasanya memberi informasi yang jelas tentang apa dan bagaimana adiktif harus digunakan. Unsur-unsur yang terkandung dalam cat bahan kimia yang ada dalam cat tembok diantaranya kalsium karbonat atau CaCO, titanium dioksida atau TiO, PVAC atau polivinil akrilik, kaolin, pigmen, dan air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Insan Nur Ahmad. Kepadanya saya persilakan. Jenis ikatan CaCO3 merupakan jenis ikatan ion Ca2+ kation dan CO3 2- anion. Ikatan ion merupakan ikatan yang terbentuk akibat dari
serah terima atau transfer elektron antar atom-atom yang diberikan. Atom-atom yang berikatan, atom yang memberikan atau menyerahkan elektron membentuk ion positif, sedangkan atom yang menerima elektron membentuk ion negatif. Rumus kimia kalsium karbonat. Kalsium karbonat ialah senyawa kimia dengan formula CaCO3. Senyawa ini merupakan bahan yang umum dijumpai pada batu di semua bagian dunia dan merupakan komponen utama cangkang organisme laut, tikus, bola, karang, mutiara, dan kulit telur. Kalsium karbonat ialah bahan aktif di dalam kapur pertanian dan tercipta apabila ion Ca di dalam air keras bereaksi dengan ion karbonat menciptakan limescale. Ini biasanya digunakan dalam pengobatan sebagai tambahan kalsium atau sebagai antasida, tapi konsumsi berlebih ini berbahaya. CaCO3 merupakan rumus kimia dari kalsium karbonat. Seperti yang terlihat pada tabel, rumus kimia dari kalsium karbonat yaitu CaCO3. Massa molarnya 100 0,69 gram per mol. Penampilannya serbuk putih halus, rasa kekapuran. Baunya tidak berbau, densitasnya 2711 gram per meter kubik. Seperti yang pada gambar, C merupakan golongan 4A, jadi memiliki elektron valensinya 4, sedangkan O golongan 6A sehingga memiliki elektron valensinya 6, seperti pada gambar. Reaksi kimia kalsium karbonat yang pertama yaitu reaksi antara CO2 dan CaOH 2 kali. CO2 didapat dari pembakaran CaCO3 pada temperatur tinggi. CaCO3 yang dibakar tersebut menghasilkan CaO dan CO2. Berikut reaksinya. CaCO3 menjadi CaO ditambah CO2. Kemudian direaksikan dengan kalsium hidroksida untuk menghasilkan KCl. Berikut reaksinya. CO2 ditambah CaOH 2 kali menjadi CaCO3 ditambah H2O. Kedua, reaksi antara CaOH 2 kali dan Na2CO3 akan menghasilkan kalsium karbonat dengan reaksi seperti di bawah ini. CaOH 2 kali ditambah Na2CO3 menjadi CaCO3 ditambah NaOH. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Mujaki. Kepadanya saya persilakan. Rumus kimia titanium dioksida. Titanium dioksida disebut juga titanium 4 oksida atau titania adalah oksida titanium yang muncul secara alami dengan rumus kimia TiO2. Umumnya, senyawa ini didapat dari ilmenit, rutil, dan anatase. Titanium dioksida dimanfaatkan secara luas untuk berbagai keperluan seperti cat, pelindung sinar matahari, dan pewarna makanan. Bila digunakan sebagai pigmen, senyawa ini disebut putih titanium pigment white 6 atau PW6 atau CI77891. Adapun sebagai pewarna makanan, senyawa ini memiliki nomor E171. Pada tahun 2014, senyawa ini diproduksi sebanyak lebih dari 9 juta metrik ton di seluruh belahan dunia. Bisa dilihat tabel dan contoh gambarnya di bawah. Reaksi kimia titanium dioksida untuk reaksi dengan air. Titanium akan bereaksi dengan air membentuk titanium dioksida dan hidrogen. Persamaan reaksinya itu Ti ditambah 2H2O akan menghasilkan TiO2 dan itu yang pertama Ti ditambah 2 akan menghasilkan TiO2. Yang persamaan reaksi yang kedua 2Ti ditambah N2 akan menghasilkan TiN. 3. Reaksi dengan halogen. Reaksi titanium dengan halogen menghasilkan titanium halida. Reaksi dengan fluor berlangsung pada suhu 200 derajat Celcius. Persamaan reaksinya yang pertama Ti ditambah 2F2 akan menghasilkan kedua, Ti ditambah 2Cl2. Terakhir akan disampaikan oleh disarankan. Kepadanya, persilakan. Wujud zat terdapat pada cair gas. Padat terbentuk bentuk bertahan, volume tetap. Cair terbentuk bentuk wadah, permukaan bebas, volume tetap. Gas terbentuk bentuk wadah, volume wadah.
wujud zat, tinjauan molekuler, padat, cair, gas, padat, ikatannya ikatan kuat, cair, ikatannya ikatan lemah, gas tanpa ikatan. Perubahan wujud gas, terdapat gas, cair, dan padat. Gas ke cair, dingin atau tekan, cair ke padat, dingin. Padat ke cair, panas, cair ke gas, panas atau tekanan tinggi. Gas terdapat benar-benar tak teratur, banyak ruang kosong, partikel bergerak bebas, partikel terpisah jauh. Cair tak beraturan, partikel atau kluster, partikel bergerak bebas satu sama lain. Partikel berdekatan satu sama lain. Padat, susunan teratur, partikel pada posisi tetap, partikel berdekatan satu sama lain. Fungsi cat. 1. Sebagai outer atau skin dinding ruangan sehingga dinding tidak gampang berlumut. 2. Memberikan warna pada ruangan yang merupakan identitas karakter pemiliknya. 3. Memberikan sentuhan estetis khususnya ketika kombinasi warna tersebut cocok sehingga meningkatkan sisi keindahan dari ruangan tersebut. Jenis-jenis cat. 1. Cat alkyd sintetik. 2. Cat emulsi screen. 3. Wall sealer. 4. Zinc chromate primer. 5. Cat duco. 6. Cat melamik dan lain-lain. Pengertian cat no drop. No drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air, serta sangat tahan cuaca yang dapat digunakan pada tembok kamar mandi, tembok samping rumah, seng atau asbes, lingkungan, atap, talang, atau sambungan dan atap. Mengaplikasikan no drop cat pelapis anti bocor. 1. Permukaan tembok, beton, asbes, dan plastik. Dalam pengaplikasian no drop cat pelapis anti bocor, pastikan permukaan yang akan dilapisi benar-benar bersih. Tidak ada kotoran, karat, gemuk, minyak, jamur, atau partikel kecil lainnya. 2. Supaya mendapatkan hasil aplikasi yang optimal, bisa menggunakan campuran semen terlebih dahulu sebagai primer. 3. Aplikasikan 1 lapis no drop cat pelapis anti bocor yang diencerkan dengan air kurang lebih 20% sebagai cat dasar lalu biarkan mengering. 4. Kalau sudah kering, kamu bisa mengulang lapisan berikutnya. Sebagai catatan, untuk lapisan kedua dan selanjutnya, aplikasi no drop cat pelapis anti bocor tanpa pengencer sampai ketebalan minimal 250 mikron. 2. Memperbaiki retakan sambungan lebih kecil 2 mm. Aplikasikan 1 lapisan no drop cat pelapis anti bocor yang diencerkan dengan air kurang lebih 10% sebagai cat dasar. 2. Tempelkan no drop membran untuk memperkuat sambungan. Biarkan setengah kering. 3. Aplikasikan no drop cat pelapis anti bocor tanpa pengencer. 3. Permukaan galvansi atau zinc. Pertama, aplikasikan 1 lapis aktif primer sebagai lapisan dasar untuk menghasilkan daya lekat yang baik. Setelah kering, aplikasikan no drop cat pelapis anti bocor tanpa pengencer sampai tercapai ketebalan kering minimal 250 mikron. Kelebihan dan kekurangan no drop. 1. Kelebihan no drop. Pertama, tahan terhadap berbagai cuaca. 2. Awet dan tahan lama. 3. Banyak memiliki varian cat. 4. Kualitas bagus. Kekurangan no drop yaitu 1. Harga relatif mahal. 2. Cat interior dan eksterior masih dibedakan. 3. Tidak adanya warna oplasan. Saran.
Zat kimia berperan penting dalam pendukung pembuatan atau campuran bahan bangunan, misalkan cat. Hal yang penting yang harus diperhatikan saat memilih cat adalah kandungan zat yang berbahaya di dalamnya. Namun, cat yang berkualitas baik pasti dibuat dari bahan-bahan berkualitas yang harganya juga mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai presentasi dari chat yang tadi, saya mau bertanya, apa perbedaan bahan dasar cat yang dari air sama minyak? Akan menjawab pertanyaan dari Handal. Cat air. Pengertian dari cat air adalah suatu media untuk menggambar dengan menggunakan air sebagai pengecer. Penggunaan cat air ialah untuk melukis menggunakan media kertas. Kelebihan cat air adalah transparansi, lebih terlihat sempurna, warna yang khas, ramah lingkungan, dan lebih mudah dibersihkan. Adapun kekurangan cat air adalah mudah luntur dan rawan terjadi tumpahan air ke atas kertas gambar. Kalau cat minyak, pengertian dari cat minyak adalah suatu media menggambar dan menggunakan minyak sebagai pengecernya. Cat minyak sangat cocok untuk digunakan di atas media kanvas. Kelebihan cat minyak adalah tahan lama, warna tajam, tidak mudah luntur, sifatnya agak kental, sehingga cocok untuk gambar tekstur. Kekurangan cat air adalah bahannya kurang ramah lingkungan, sulit kering, dan bau yang tajam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum melakukan pengecetan untuk bangunan konstruksi baru? Izin menjawab, Kang. Waktu yang dibutuhkan sebelum melakukan pengecetan untuk bangunan konstruksi baru itu kurang lebih selama 45 hari untuk tembok eksterior dan kurang lebih 3-6. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak, dan lagi, kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.